Saya Yohanes Yewi, jabatan Kepala Suku Kampung Sarmai. Sini saya menyampaikan kejadian yang terjadi dalam kita punya kampung. Distrik Nembong, Kabupaten Jayapura. Di sini saya menyampaikan tentang kejadian yang terjadi di dalam kampung kami. Ada bantuan yang turun di kampung kami di Sarmai Bawah. Tanpa kami tahu, masyarakat kampung tidak tahu sama sekali. Kepala Distrik Nembong, dia kasih turun sapi di kampung Sarmai Bawah sebanyak 6 ekor. Sapi tersebut, bantuan tersebut, sapi tersebut dia tinggal di lokasinya pinggir rumah kepala desa. Sudah sekian lama, 1 minggu lebih. Masyarakat tanya, itu bantuan sapi untuk apa? Karena informasi simpang siur, masyarakat baku ribut dengan kepala kampung. Terus saya sebagai kepala suku, saya datang sama kepala desa, kasih tahu supaya segera bikin pertemuan, undang kepala distrik. Asal bantuan itu dari mana, dan penggunaan bantuan itu secara apa, bagaimana dia penggunaan bantuan itu. Saya kasih tahu kepala desa supaya segera bikin surat. Kepala desa bikin surat, undang kepala distrik, Uspikadis distrik yang hadir hari itu dalam pertemuan kami, kepala Kapolsek, kepala sektor Nimboran Koramil dan Ramil Nimboran. Terus acara dimulai. Terus dari distrik tanya, masyarakat bersedia kasih keterangan siapa penyebabnya apa sehingga kepala desa bisa diancam, keributan bisa terjadi. Terus saya sendiri yang keterangan saya yang nanti kasih keterangan kepada kepala distrik. Saya kasih tahu nama saya Yohanes Yewi, jabatan adat kepala suku Kampung Sarmai, mau kasih tahu kepada kepala distrik. Persoalan yang terjadi dengan keributan yang terjadi di dalam kampung kami, kepala desa dengan masyarakat. Karena bantuan yang kepala distrik kasih turun sapi sebanyak 6 ekor itu tidak tahu bantuan itu berasal dari mana. Jadi saya katakan kepada kepala distrik, pokok persoalan yang terjadi penyebabnya ada kepala desa, kepala distrik, karena dia kasih turun bantuan itu tanpa ada sosialisasi atau penjelasan dari pihak pemerintah distrik kepada masyarakat bahwa sapi ini berasal dari dana ini atau penggunaannya seperti apa. Kami buta. Akibat itu yang masyarakat ribut dengan kepala desa. Saya tanyakan terus kepala distrik, dia nyatakan bahwa bantuan sapi 6 ekor yang turun di kampung kami asalnya dari dana Opsus. Cara penggunaannya secara bergulir dan dibuat kelompok-kelompok begitu. Itu kepala distrik kasih tahu begitu. Terus menurut kami hal seperti itu yang harus didahulukan, baru bantuan turun. Maksudnya mesti ada kelompok-kelompok segala macam dibentuk dulu baru bantuan turun. Tidak kita ragu-ragu, itu maksud kami. Selain kepala distrik di situ, tidak tahu dana itu. Jadi kami masyarakat desa, masyarakat adat ini masih ragu-ragu dana Opsus apa sudah jalan atau bagaimana. Dan kami masih tunggu-tunggu. Bapak Herman Yoku ini adalah penanggung jawab. Dia yang adakan rapat dengar pendapat di kampung di kami ini Genyem. Sehingga kami tokoh adat sampaikan kepada Bapak dengan kami tetap dukung Opsus lanjut. Terus pemerintah buat kami punya pernyataan sikap, kami buat
kami punya aspirasi. Aspirasi kami yang sudah dituangkan dalam RDP MRP ada 53 aspirasi yang kami tokoh-tokoh adat sampaikan kepada Bapak MRP. Sepertinya kami minta pemekaran untuk kami punya kabupaten sendiri. Uang masuk rekening. Rumah sakit diperhatikan, kami bebas biaya dari rumah sakit. Sekolah, antara lain. Jadi berjumlah semua 53 aspirasi. Itu yang kami jadi heran. Dengan adanya Bapak Herman datang, kami langsung tanya. Sapi yang kemarin turun informasi yang kami dengar dari Kepala Distrik bahwa Opsus sudah jalan. Terus bagaimana dengan kami punya aspirasi? Kami masih tunggu-tunggu sampai sekarang ini. Kami berharap supaya Bapak tanggung jawab hal ini dibawa terus kepada Kepala Negara sebagai imbalan jasa untuk kami apa? Kami sudah dukung program pemerintah. Jadi itu penjelasan kami seperti ini. Demikian penjelasan saya. Ya, saya nama Yunus Warisyo, tokoh adat dari Kampung Jambeku, Distrik Niboran, Kabupaten Jayapura. Dari bulan lalu, kami lihat dan tertangkap 2 mata kepala sendiri sebanyak 35 ton beras yang 5 liter punya 5 kilo, katanya 5 kilo, saat kecil itu. Pakai drop di kantor pendopo Distrik Niboran. Saya datang hari Sabtu, bukan hari kantor tapi hari Sabtu. Ada saya lihat berasnya masyarakat muat ramai sekali pikul beras, maka saya datang di pendopo Distrik Niboran. Di situ ada polisi jaga dan senjata, terus petugas sosial juga ada duduk, perempuan, petugas sosial dari Kabupaten Jayapura. Saya datang dan saya tanya, ini beras dari mana yang datang ini? Ini beras Opsus. Opsus dari mana, saya tanya, Opsus dari mana? Ini beras ini bantuan dari petugas sosial, jawab kepada saya. Beras ini bantuan dari Menteri Sosial. Menteri Sosial yang baru. Saya bingung. Saya pencetus Opsus jadi 2 saya. Tapi saya tanya pada petugas sosial itu, dia bilang ini beras bantuan sosial dari Menteri Sosial yang baru yang dilantik. Saya tidak tahu dari Jakarta, ini beras bantuan dari dia. Jadi, terus kemarin lagi datang 60 ton. Kemarin hari Sabtu kemarin baru datang 60 ton untuk 13 kampung dan 1 kelurahan Distrik Niboran. Satu ini kakak bawa 4 sak. Masing-masing pikul ke rumah. Jadi ini yang kami tanya, kami pencetus Opsus. Sampai saat ini mereka petugas ini polisi, saya tanya polisi bilang ini khusus untuk masyarakat murni. Kalau pensiun atau TNI Polri atau sipil tidak dapat. Itu untuk masyarakat murni. Jadi saya tanya, sedangkan menurut ini kami tahu bahwa Opsus 80% sudah jalan. Jadi kami tidak tahu beras ini. Padahal ini permainan juga kurang bagus. Jadi ini yang kami sampaikan kepada pihak pemerintah pusat maupun provinsi maupun kabupaten kota. Ini permainan antara kabupaten kota dengan kampung-kampung dan desa-desa atau kelurahan. Mungkin itu. Sampai saat ini tidak jelas. Dan 80% sudah jalan. Reaksinya sudah jalan. Ini baru kami tahu. Mungkin itu yang saya sampaikan kepada pemerintah pusat maupun daerah, provinsi, maupun kabupaten kota. Terima kasih. Ya, baik. Saya sebagai Ketua Dewan Persilihan Masyarakat Adat Kriminawa, memang ada beberapa masalah yang terjadi di masing-masing distrik. Karena ya, nama saya Bastian Wacang sebagai Ketua Dewan Persilihan Masyarakat Adat Kriminawa.
masyarakat sekarang mulai bertanya-tanya karena mereka sebagai tokoh-tokoh yang mendukung Otsus kedua, dan Otsus kedua ini lahirlah Undang-Undang Nomor 2 dengan peraturan pemerintah. Sekarang mereka bertanya, mereka adalah tokoh-tokoh yang memperjuangkan Otsus. Kok sekarang dalam mekanisme realisasi bantuan-bantuan yang terjadi sampai sekarang ini sepertinya salah satu dari distrik Namblong seperti ternak sapi. Dan ini tidak ada sosialisasi dari pemerintahan distrik kepada masyarakat yang ada di kampung-kampung melalui kepala kampung. Dan bantuan ini diberikan secara diam-diam. Nah, sekarang setiap bantuan yang diberikan ke distrik itu jumlah dananya berapa? Dan sampai sekarang juga tokoh-tokoh yang memperjuangkan ini belum dapat dampak dari otonomi yang diperjuangkannya. Dan ini yang menjadi keresahan bagi seluruh masyarakat yang ada di Kriminawa dan termasuk distrik-distrik, supaya kalau pemberian bantuan ini perlu ada sosialisasi dari masing-masing kementerian bidang. Kalau mau kasih apa, kasih tahu langsung ke masyarakat, supaya mereka tahu bahwa Otsus itu dilaksanakan secara baik, sampai kami juga rasa di kampung-kampung maupun di suku-suku masing-masing. Termasuk salah satunya di dalam pembagian dana itu ada dana kesehatan, ada pendidikan, dan juga ada dana untuk khususnya untuk masyarakat adat. Itu ada 10%. Yang kami minta uang yang untuk masyarakat adat itu langsung masuk di rekening kami masing-masing, ke rekening masyarakat orang asli Papua di masing-masing suku, supaya mereka tidak boleh antre di kantor pos seperti itu. Karena mereka langsung saja mereka bisa ambil, mereka punya uang. Dan itu harus diberlakukan setiap tahun. Jangan kadang yang terjadi ini, misalnya yang dapat PKH, ini ada yang tidak dapat. Sedangkan ini dalam pendataan ini pemerintah harus perhatikan. Ini di dalam pendataan itu harus didata secara baik. Karena ini Otsus. Supaya semua masyarakat ini mempunyai hak yang sama. Mereka juga harus mendapatkan bagian dari Otsus itu. Sehingga jangan ada yang mengatakan bahwa Otsus ini gagal. Karena kenapa Otsus kedua ini bisa diperjuangkan? Karena itu kegagalan dari Otsus pertama. Ini sehingga ini perlu saya sampaikan, karena ini sudah terjadi dalam bantuan yang mulai di Otsus kedua ini sudah jalan 80%, tapi kami tidak tahu 80% itu. Kami kira Otsus belum jalan, padahal sudah jalan. Nanti mulai dari masalah-masalah ini baru ada pengakuan-pengakuan dari, misalnya contoh dari Kepala Distrik Namblong. Dia sampaikan bahwa itu dana Otsus. Kami tokoh-tokoh ini tokoh-tokoh yang memperjuangkan Otsus. Jadi lewat RDP, Bapak Herman Yoku sebagai anggota MRP aktif waktu tahun 2019. Mereka mendukung Otsus dan sampai sekarang mereka masih tunggu untuk uang masuk rekening. Mungkin hanya itu saja penyampaian dari Ketua Dewan Persidil Masyarakat Adat Kriminawa. Ada wartawan, silakan bikin pertanyaan. Memang tadi saya dengar ada Bapak Kepala Suku, ada Bapak tokoh adat, masyarakat khususnya di 2 distrik Namblong dan Nimboran. Kalau tadi keterangan Bapak Kepala Suku dari Kampung Sermai Bawah, distrik Namblong, ini tanda tanya bagi saya. Kenapa saya harus sampaikan tanda tanya? Karena 80% uang Otsus ada di kabupaten kota. Hari ini, saya tidak sebut tahun, tapi hari ini. Yang saya sangat sayangkan, regulasinya belum siap, uangnya sudah jalan. Ini saya kisahkan sama dengan ketika 2021 minta merdeka, pemerintah pusat melalui Presiden Republik Indonesia kasih tawaran solusinya otonomi khusus. MRP sebagai roh daripada otonomi khusus, dia lahir di tahun 2005. Berarti selama 5 tahun dari 2001 sampai 2005, jalan tanpa roh, dalam arti jalan tanpa lembaga yang mengawasi. Nah, sekarang dampak saya dengar lagi Bapak Kepala Suku tadi, Bapak Yohanes,
Yewi sampaikan lagi, bantuan bermunculan tiba-tiba di tahun 2023 ini. Begitu Bapak ini selidiki, ternyata dana otsus. Pertanyaan saya sedikit saja begini. Kira-kira pemerintah kabupaten, ketika undang-undang itu ada, peraturan pemerintah itu ada, terus apakah sudah bicara dengan DPR? Walaupun DPR itu hasil pemilu, ya, nanti dia berakhir besok di 2024, hasil pemilu lagi. Tapi harusnya bicarakan tentang nasib masyarakat yang ada di kampung-kampung terhadap dana otsus itu. Hingga dibedakan benar-benar, karena dana otsus itu sudah diingatkan. Tidak bisa dalam bentuk belanja apapun, tidak boleh. Apalagi bicara tentang pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi itu tuh harus jelas. Siapkan juklatnya, siapkan juknisnya, siapkan regulasi aturan khususnya. Dan itu harus mendapat persetujuan MRP dalam arti memberikan pertimbangan dan persetujuan MRP. Regulasi tentang daerah khusus itu yang disebut dengan Perdasus. Ini tanpa Perdasus kok pemerintah sudah berani-beraninya. Sekarang saya meminta saja ketegasan pejabat Bupati Jayapura. Ini khususnya pejabat Bupati Kabupaten Jayapura. Sebenarnya yang Bapak realisasikan dana ini ke distrik, ini dana apa? Harus jelas. Atau ya OPD apa yang Bapak kasih? Misalnya OPD BPMK contohnya. BPMK harus bertanggung jawab dan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan itu. Ataukah di OPD lain terkait misalnya ada dinas sosial dan lain-lain, atau pertanian dan lain-lain. Itu harus jelas semua. Karena bentuk pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan itu, dana otsus itu hati-hati loh. Karena MRP sampai sekarang belum bisa pengambilan sumpah anggota baru jadi tempat. Karena sekarang tidak ada pengawasan memang. Hari ini gantung semua persoalan. Karena pengawasan MRP tidak ada. DPR hari ini masih DPR partai politik. Belum ada DPR pengangkatan kabupaten kota. Jadi sistem pengawasan terhadap kontrol daripada dana otsus itu sangat sulit untuk diketahui. Sekarang hari ini baru saya sudah purna bakti, saya kembali lagi ke kampung ini, baru saya dengar lagi ada laporan pengaduan masyarakat kepada saya tentang bantuan otsus dalam bentuk ternak kepada masyarakat adat di kampung-kampung. Ternyata ada muncul masalah. Seumpamanya kalau kemarin mereka baku bunuh gara-gara bantuan sapi 6 ekor itu yang lewat dana otsus, kira-kira pemerintah bagaimana punya tanggung jawab? Saya sekali lagi saya minta kepada Bupati Jayapura dan seluruh OPD, jangan coba-coba bermain dengan dana otsus. Ya, jangan coba-coba bermain dengan dana otsus. Saya tidak tunjuk diri bahwa saya pelakunya. Seperti tadi Bapak-Bapak sudah sampaikan, hasil mereka punya aspirasi yang saya bawa. Tapi saya cuma pesan saja, jangan coba-coba bermain dengan dana otsus. Masyarakat ini sudah jadi korban dan korban. Tadi saya baru dengar lagi laporan Bapak Kepala Suku, Bapak Yohanes sampaikan, mereka bawa keburu di kampus Serangan Bawah. Kalau kejadian kemarin itu ada, saya suruh tangkap kepala distrik dan saya suruh proses Bupati Jayapura. Karena tidak bertanggung jawab terhadap bantuan yang mereka turunkan. Karena itu harus jelas, karena MRP sampai sekarang belum diambil pengambilan sumpahnya. Sumpah janji anggota MRP jilid 4 atau periode keempat, belum ada pengambilan sumpahnya sampai detik hari ini. Jadi saya minta kepada pemerintah Kabupaten Jayapura untuk seluruh bantuan yang dianggarkan melalui dana otonomi khusus, alangkah indahnya regulasi disiapkan lebih awal hingga dana itu benar-benar dia merasakan di masyarakat. Kalau sampai sempat saya masih dengar lagi itu tergulir lagi, maka saya akan siap untuk berikan bantuan hukum kepada masyarakat untuk proses pejabat yang bersangkutan. Karena mereka itu adalah pelaku yang membuat masyarakat jadi korban. Saya kira begitu. Terima kasih.